Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, teman-teman luar biasa saya, mitra-mitra saya di jaringan SMB, lebih tepatnya mitra-mitra yang sudah jadi agen. Alhamdulillah di malam hari ini ada 9 mitra yang sudah jadi agen, bahkan memiliki posisi di Bisnis 3i yang sudah meluangkan waktu di malam hari ini untuk kita belajar tentang marketing plan, ya, marketing plan dari perusahaan PT Sentral Asia Raya dengan sistem pemasarannya yang bernama 3i Network. Oke teman-teman ya, ini biar jenengan semua tahu gimana cara menghitung sebuah bonus, kapan bonus itu diterima dan kapan tidak, berapa lama itu diterima, dan seterusnya. Ini akan saya bedah secara detail, nanti bisa kita buat belajar. Oke, langsung saja. Ini saya akan tunjukkan dulu Bapak Ibu sebuah presentasi dulu. Panjenengan ngerti dengan maksud saya. Bentar, CAR. Oke. Marketing plan, oke. Oke, sebelumnya saya bagi ini dulu. Sebelum saya ngomong marketing plan, saya bagi ini dulu. Suaranya cucunya Bu Aropa ya? Bisa dimatikan ini Bu, audionya. Kalau memang kan enggak apa-apa, karena sekarang kan menyimak, enggak apa-apa, biar nanti rekamannya bagus. Oke. Dulu biar panjenengan paham. Sebentar guys, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu, sebelum saya mengulas marketing plan, ini selaku agen kita harus memahami ini dulu. Ini adalah salah satu cuplikan majalah Infobank, majalah yang digandeng oleh pemerintah untuk mensurvei lembaga-lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, untuk mengukur ya seberapa sehat sebuah perusahaan itu yang nantinya akhirnya berujung merugikan masyarakat atau menguntungkan. Itu pemerintah memonitor melalui Infobank salah satunya. Nah ini adalah salah satu halaman di majalah Infobank yang kapan hari kita dapatkan dari leader kita Pak Adi Rabuana. Ini saya tidak akan jelasin semua, yang saya jelasin hanya yang saya blog saja. Contoh ini ya, ini yang judulnya ini 3i Network, inovasi memasyarakatkan asuransi. Jadi Bapak Ibu, asuransi akhir-akhir ini menjadi hal yang tabu dan ditakuti masyarakat. Jangan ketika prospek tahu sendiri, ketika sudah menyinggung asuransi, pasti langsung mereka itu angkat tangan, lari terberit-berit kayak mendengarkan berita setan lah. Itu asuransi ya, makanya asuransi ya, asunya ini loh ya, itu yang ngebikin mereka itu takut digigit sebelumnya ya, itu bahasa guyonannya. Memang betul asuransi saat ini itu agak kelam, kenapa ya, karena ulah daripada perusahaan-perusahaan asuransi yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak akan menyebutkan nama perusahaan di sini, yang jelas gara-gara ulah mereka, kita yang nggak ikut-ikut makan nangka kena getahnya gitu ya. Kalau kena getahnya karena ikut makan nangka sih enak ya kan, ngerasain nangkanya, tapi ini nggak ikut makan nangka, tahu-tahu kena getahnya. Kita nggak ikut berulah, tahu-tahu kena imbasnya. Nah, untuk itulah CAR itu ya, CAR ini mengeluarkan sebuah program 3i Network yang merupakan inovasi untuk memasyarakatkan asuransi. Jadi gimana caranya agar asuransi itu bisa diterima dengan baik lagi, nggak banyak orang yang salah paham, malahan takut dan trauma, maka dibutuhkan sebuah inovasi. Inovasi itu adalah cara baru gitu ya, cara baru dalam memasyarakatkan asuransi. Bahwa asuransi itu penting. Asuransi itu adalah salah satu perencanaan keuangan Bapak Ibu. Perencanaan keuangan terutama ketika kita terjadi risiko yang tidak terduga yang namanya meninggal dunia. Ketika yang meninggal dunia itu adalah kepala rumah tangga, jelas yang merasakan dampaknya adalah keluarga yang ditinggalkan, karena dia tulang punggung keluarga. Maka bagaimana caranya agar ketika tulang punggung keluarga atau sang suami atau siapapun yang menjadi tulang punggung keluarga itu sudah tiada di dunia ini, masih ada nilai ekonomi yang bisa menolong keluarga yang ditinggalkan. Maka itu butuh direncanakan. Makanya asuransi di sini termasuk produk keuangan, seperti layaknya produk keuangan bank.
Cuman di sini manfaatnya nanti akan terasa atau dicairkan ketika meninggal dunia. Nah ini butuh inovasi, cara baru untuk memasyaratkan asuransi melalui siapa? Agen-agennya. Saya, Pak Zen, Pak Darsono, Bu Aropa, Pak Parni, Pak Rifai, kemudian Pak Sueb, Ustadz Sueb, Mas Riayanto, siapapun yang ada di sini, itulah agen-agen yang nanti diharapkan oleh perusahaan ini melalui 3i Network untuk kita memasyarakatkan asuransi ya, memasyarakatkan asuransi dengan santun, penuh edukasi, dan akhirnya mereka sadar betapa pentingnya asuransi. Nah ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, makanya kita bangga ya. Saya katakan begini, kalau ada orang yang menolak produk kita Bapak Ibu, enggak wes asuransi sama saja. Aku biar tahu ke ini ya, saya juga tahu dulu ke A, ke perusahaan asuransi A, B, C, D. Kalau ada yang ngomong begitu, nah karena panjenengan sekarang belajar di Zoom melalui saya gampang saja kita ngomongnya. Memang benar Bapak Ibu, bahwasanya asuransi yang pernah panjenengan alami itu ya seperti itu. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, asuransi yang Bapak Ibu ceritakan itu agen-agennya, orang yang ngejual itu nggak perlu terlibat. Jadi nggak perlu menjadi member, tapi mereka bisa langsung pasarkan layaknya MLM. Cuman ini produknya keuangan, bukan barang gitu aja. Jadi kalau ada agen perusahaan asuransi lain itu kepingin memasarkan produk keuangan asuransi mereka, nggak perlu jadi agen. Mereka bisa langsung jualan gitu. Dan mereka akan jualan dan jualan. Nah karena mereka itu nggak digembleng dulu dengan sebuah sistem keagenan, ujian AAJI, dan seterusnya, akhirnya mereka ngawur dalam menjual asuransi. Nah, karena ngawurnya itulah yang menjadi korban masyarakat, Bapak Ibu. Nah, kita di sini kan nggak boleh. Kita kan nggak boleh jual asuransi atau jual produk keuangan Carling Promik ini kalau kita tidak jadi member. Jadi syaratnya bisa jualan, bisa mempromosikan dan seterusnya kalau tergabung dulu. Kenapa? Ya kita kan mau mau ngejual produk keuangan ke orang lain, tapi sementara kita nggak ambil. Ya mana mungkin orang itu yakin, ya kan? Makanya kita harus ambil dulu, baru kemudian memasyarakatkan. Nah, itulah hebatnya 3i. Oke lah, banggalah kita dengan 3i. Maka itulah sejak tahun 2014 lahirnya 3i Network ini telah menghasilkan 1,3 juta pemegang polis. Ini kebanggaan kita loh Bapak Ibu. Teman-teman kita se-Indonesia Raya, sedunia, yang udah tergabung di 3i Network itu sudah ada 1,3 juta. Itu bukan orang sedikit, tuh banyak itu ya. Nah kemudian untuk agen ini kan yang bergabung ini kan nasabah ya, ini campurin. Ya nasabah ya agen campur di sini 1,3 juta. Untuk agen sendiri berapa sih? Jika kita melihat pertumbuhan jumlah agen 3i Network sejak tahun 2014 hingga Mei 2021, ada total agen itu berapa? 50.603 orang. Jadi agennya 3i Network termasuk kita ini yang sekarang aktif di Zoom, ini kan agen. Kita termasuk masuk di angka ini. Jadi masih belum begitu banyak, masih 50.603, nggak nyampe 60.000 masih belum ya. Makanya CAR berani memasang sebuah visi, nanti kronnya berapa kursi, seperti yang dikatakan Pak Raymond kemarin, titaniumnya berapa kursi, karena memang sekarang yang menjadi agen itu masih belum banyak. Nah CAR juga berani begitu karena keuangannya kuat ya. Terus berikutnya Bapak Ibu, ini yang terakhir, sejak 3i Network berdiri pada 2014, total uang pertanggungan alias total dana asuransi yang dicairkan ke nasabah itu berapa? Hingga Mei bulan kemarin 2021, kurang lebih 103 miliar, bayangin. Kenapa kok bisa diukur begini? Jenengan bisa ikuti jejaring sosialnya di Facebook maksud saya bisa ngikuti Facebooknya CAR, tentang laporan dari perusahaan ini. Perusahaan ini Bapak Ibu, ini harus sampean tahu ya, tunjukin ya. Ini saya stop share ya dulu, saya akan tunjukkan yang lebih komplit. Nah ini Bapak Ibu, sampean harus tahu ini. Sebagai seorang agen, jangan harus tahu ini sehingga akhirnya nanti muncul kebanggaan. Oke. Ini saya tunjukin Facebook ya, tadi Facebook ya, Facebook. Nah, ini jenengan masuk ke Facebook, lantas cari kata kunci tadi itu ya. Yang belum terdaftar dulu ya, di like ya, The Real 3i Network. Nah, kayak gini. Terus panjenengan coba scroll ke bawah terus. Setiap bulan
perusahaan kita itu buka-bukaan, nggak seperti perusahaan yang lain. Perusahaan kita itu buka-bukaan, tiap bulan ngelaporin keuangannya ke siapa? Ke masyarakat luas maupun kepada para nasabahnya sendiri tentang apa? Pencairan asuransinya itu tiap bulannya berapa? Komplit Bapak Ibu. Nah, ini jangan lihat di sini memang harus dilihat dulu apa? Di scroll begini karena laporannya itu tidak dikhususkan gitu ya. Ini contohnya ini. Sebentar, ini tak kasih contoh jenengan ya, biar tahu. Oh, ndelok iki saiki ulan iki perusahaan saya mencairkan asuransi berapa miliar itu tahu dari mana ya? Dari sini Bapak Ibu. Ya, tahu dari sini. Mana ya? Contohnya. Nah, ini contohnya ini. Klaim asuransi periode Juli. Nah, jangan tinggal klik aja lo kan. Kan Life Insurance melalui 3 Network telah membayarkan klaim asuransi dan manfaat lainnya senilai total 3,819 M. 3 miliar 819 juta sebanyak 163 pengajuan. Nah, ini untuk yang bulan Juli. Nah, ini bisa ditunjukkan orang-orang yang ngeklaim sebagian, nggak mungkin semuanya, sebagian saja. Nah, kemudian nanti yang bulan sebelumnya Juni, lihat cari lagi Juni. Di sini ada semua. Ya, jadi jangan nggak usah gentar, nggak usah takut. Itulah kelebihan daripada perusahaan kita. Perusahaan kita mau buka-bukaan terkait dengan laporan keuangan berupa pencairan UP-nya. Makanya kadang-kadang orang kan, wah sudah usah ikut asuransi. Ikut asuransi itu pasti nggak cair, uang hilang. Nah, itu jangan harus jawab dengan ini. Loh, saya bisa membuktikan pakai data dan fakta, Pak, bahwa mulai CAR berdiri 2014, 3 Network lahir 2014 sampai Mei 2021 kemarin, itu udah cair 103 miliar loh, Pak. Itu hanya asuransinya saja. Belum nilai tunai investasi. Jadi di sini kan produk kita Carling Promik ya, perpaduan asuransi dan investasi. Lah, asuransinya cair 100 ini ya. Ini saya perbesar, ini 103 miliar ya kan. Nah, untuk yang nilai tunai investasi yang dicairkan karena orangnya meninggal dunia atau ada yang ngeklaim lebih awal, itu sudah 1,1 triliun, bayangin. Itu uang itu nggak sedikit ya, 1,1 triliun itu udah dicairin. Ya, bukti-buktinya sudah bisa dibuktikan semua. Nah, ini artinya apa sih? Berarti berinvestasi di CAR itu melalui 3 Network itu aman, pasti bisa diambil, kapanpun bisa diambil, UP-nya cair. Nah, itu yang Bapak Ibu harus ketahui sebagai seorang agen di sini. Oke, ini sedikit yang harus Bapak Ibu ketahui terkait dengan perusahaan kita ya, tentang 3 Network. Lantas sekarang saya akan buka yang ini yang juga jauh lebih penting. Oke, ini ya, ini kita mulai materi utama nih. Nah, nih Bapak Ibu sebagai seorang agen di sini harus tahu bahwa panjenengan itu sebagai orang yang menjalankan bisnis di 3 Network itu harus tahu ini. Ya. Harus tahu yang namanya kegunaan biaya akuisisi. Saya ulangi lagi, panjenengan harus tahu kegunaan. Ya, gaya opo sih bayar biaya akuisisi itu? Kita menabung dan diproteksi tapi dikasih income. Perusahaan CHR apakah tidak rugi? Ini banyak yang nanyain loh. Ya, nggak tahu jenengan pernah ditanya apa tidak. Kalau saya udah berkali-kali ditanya. Kita kan menabung di sini, terus dikasih asuransi, tapi ya dikasih income. Apa perusahaan nggak rugi? Terus dari mana keuntungan perusahaannya itu? Kalau ngasih proteksi kepada si penabung, bahkan dikasih income itu dari mana keuntungannya? Dari mana komisi atau bonus-bonus didapatkan? Ini semuanya Bapak Ibu. Komisi yang kita dapatkan, bonus yang kita dapatkan tiap bulan, tiap orang berbeda-beda, tergantung keadaan jaringannya, itu semua bersumber dari biaya akuisisi, Bapak Ibu. Nah, biaya akuisisinya jangan sudah pada tahu di sini selaku agen nih. Biaya akuisisi kita itu di tahun pertama 60%, masuk investasi 40%. Artinya begini, ketika ada yang ngebayar premi 350, misalkan kita bicara premi 350, masuk ke perusahaan langsung dipecah jadi 2, dipotong 60%, sisanya 40% diinvestasikan. Nah, kalau panjenengan kepingin tahu,
Loh, biaya akuisisi 60% itu gaya apa wae. Nah ini salah satunya dipakai untuk menggaji kita selaku agen. Lah ini rinciannya Bapak Ibu. Jadi ini 40% masuk sebagai investasi kita lah, yang 60% dibagi-bagi. 14,3% ini masuk sebagai sponsor tahun pertama. Kalau ngomong ngomong premi 350 berarti bonus sponsornya per orang 50.000. 50.000 itu didapatkan dari 14,3% dari nilai bayar premi 350, ketemunya 50.000. Nah ini 14,3% dipakai untuk bonus sponsor, yang 32% ini masuk atau dipakai untuk ngebayar bonus jaringan, bonus yang dikaitkan dengan NPV. Ada bonus level, bonus posisi, bonus royalty omset. Itu gede banget ini, 32%. Nah, itulah kenapa biaya akuisisi tahun pertama itu gede 60%, atau kalau diuangkan itu 210.000, karena 210.000-nya itu yang 50.000 dipakai untuk ngebayar untuk bonus rekrut sponsor, 32% untuk bonus jaringan. Nah, yang masuk ke CHR berapa? 13,7%, bayangin. Kecil banget. Jadi lebih gede siapa sih? Siapa yang lebih diuntungkan di tahun pertama ini? Agen. Karena masuk ke perusahaan cuma 13,7%. Lah masuk ke agen 2, bonus sponsor 14,3%, sama 32% untuk bonus jaringannya dia. Sehingga 13,7 ditambah 32 tambah 14,3, totalnya 60%. Coba hitung sendiri. Jadi itu kalau kita bisa ngejelasin kayak begini, atau minimal nunjukin video ini, orang itu nggak ragu. Oh iya, benar saja. Perusahaan itu tetap masih bisa beroperasi, kemudian tetap bisa menggaji para agennya, keuangannya nggak pernah kolaps, semakin bagus ya karena seperti ini. Dan ini nggak pernah berubah Bapak Ibu mulai tahun 2014 ya. Nah di tahun kedua akuisisinya 25%, yang masuk investasi 75%. Nah terus pembagiannya gimana? Nah ini tahun kedua Bapak Ibu, ini sampai lihat ini. 75% masuk ke investasi kita, berarti sisa 25%. Lah, sisa 25% itu dibagi dua sama perusahaan. Yang 7,15% itu masuk bonus sponsor. Tapi bonus jaringan, bonus yang dikaitkan dengan NPV, apa tadi ini? Level, posisi, royalty omset, nggak ada, hilang sudah. Jadi bonus jaringan ini masanya cuma setahun doang. Makanya di sini, karena udah nggak dipakai lagi sama perusahaan untuk bayar bonus jaringan, kepentingannya hanya untuk membayar bonus sponsor, itu pun bonus sponsornya berkurang, yang semula 14,3% di tahun kedua jadi 7,15%. Makanya investasi ini gede gitu loh jawabannya. Kok investasi gede? Ya karena ini perusahaan hanya butuh untuk ngebayar agen itu dari bonus sponsor saja. Ya, bonus sponsor sebesar 7,15%. Sehingga 7,15% atau kalau kita uangkan 25.000 masuk ke agen, yang 17,85% masuk ke CHR. Nah di tahun yang ketiga akuisisinya kan cuma 10%, masuk investasi lebih gede lagi 90%. Lah digawe opo? Yang itu 10% itu. Lah ini 10%-nya. Nih lihat teman-teman ya, 10%-nya. Nih. Lihat. Sama seperti di tahun yang kedua. Oleh perusahaan hanya dipakai untuk ngebayar bonus sponsor kepada agen. Itu pun setengah dari 7,15%. Sehingga cuma 3,57%. Atau kalau diuangkan 12.500 kalau premi 350. Sisanya masuk ke CHR yang 10% itu. 6,43 ditambah 3,57 jadinya berapa? 10% kan begitu. Nah 90% masuk investasi kita. Jadi sangat masuk di akal. Kenapa investasi kita dari tahun ke tahun semakin menggede? Ya karena sampean udah tahu pembagiannya gimana. Nah di tahun yang keempat kelima, sampean lihat di sini. Di tahun keempat kelima cuma 5%. Atau sama dengan potongan di bank, biaya admin. 5% itu berapa sih uangnya? 17.500. Nah, berarti kan podo ambek bank, sama dengan bank. 95% masuk investasi. Kenapa kok cuma kecil potongannya? Karena di tahun ke-4 ke-5, perusahaan udah nggak ngebayar bonus apapun. Bonus sponsor sudah habis, apalagi bonus jaringan bagi yang jaringannya tidak bertambah. Gitu ya. Makanya sisa 6,43% itu semua untuk perusahaan. 95% itu masuk ke ke investasi kita. Seperti itu Bapak Ibu yang harus panjenengan ketahui terkait dengan dari mana kita mendapatkan gajian, bonus setiap bulan itu ya dari biaya akuisisi. Itu harus panjenengan bisa jawab
Atau kalau lupa bisa tonton videonya lagi, atau kalau males nyeritain, udah video saya ditunjukin aja. Oke, berikutnya bonus-bonusnya. Bonus-bonus dari 3 network itu banyak. Ada 6 bonus di sini, bonus rekrut, bonus elit, bonus posisi, bonus level, bonus royalti, dan bonus persistensi. Lagi panjenengan juga harus tahu ini, lebih-lebih yang udah naik posisi, kayak Pak Rifai tim agensi, Pak Parni tim agensi, si Aziz tim agensi. Ingat-ingat ini harus dipahami oleh orang-orang yang udah naik posisi. Bonus ini, bonus apa namanya itu, elit Bapak Ibu, ini berhak, sebentar saya lihat dulu ada apa. Bentar nggih. Oke, sudah saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, apa namanya itu, sampai lihat di sini untuk bonus elit ini diberikan kepada siapa? Besarnya bonus elit berapa? 10% dari NPV. Diberikan ke siapa? Diberikan kepada agen yang preminya 350.000 maupun 700.000. Sama-sama berhak dapat bonus elit. Oke? Terus sampai lihat ini ada bonus posisi. Bonus posisi ini 40% dari NPV. Diberikan ke siapa? Diberikan kepada agen yang preminya 350 tiap bulan atau 700 tiap bulan. Ini maksudnya. Terus di sini ada bonus level. Ini yang paling gede. Bonus level ini 82% dari NPV. Ini diberikan ke siapa oleh perusahaan? Diberikan kepada agen yang memenuhi kualifikasi, yang membayar premi 350 atau 700 tiap bulan. Nah, sampai lihat di sini mulai ada perbedaan ini. Ada bonus royalti sebesar 5% dari NPV. Ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada agen yang memenuhi kualifikasi dan yang preminya 700.000. Nah, ini sampai lihat ini. Jadi, panjenengan tidak akan pernah dapat bonus royalti sebesar 5% kalau panjenengan preminya cuma 350. Agar nanti panjenengan dapat bonus royalti, gede banget loh 5% itu dari total omset ya kan. Agar jenengan dapat bonus royalti, maka panjenengan harus upgrade premi yang semula 350 nambah polis lagi, sehingga dari 2 polis di 1 identitas diakumulasikan jadi 700. Nah, seperti itu. Itulah yang akan saya rencanakan nanti kalau sudah naik posisi ke bronze, juga mungkin teman-teman bisa mengetahuinya di sini ya. Nah, di sini ada posisi lah. Kalau posisi ini apa namanya itu, bonus posisi ini berhak buat siapa sih? Ya, mereka yang punya posisi sebanyak 40% dari NPV sama royalti. Jadi untuk bonus posisi elit sama bonus level apapun ini nggak ngaruh ya, mau premi berapa nggak ngaruh. Nah, ini Bapak Ibu saya tunjukin apa namanya sekilas total bonus ya, persentase bonus yang dibagikan kepada seluruh orang CAR yang jalankan bisnis itu berapa sih? 137%. Nah, di sini kita tunjukkan hitungannya ya, biar jenengan tahu ya. 137%. Ini datangnya dari mana? 10% bonus elit, 40% bonus NPV, 82% bonus level, dan 5% bonus royalti. Jadi 10 ditambah 40 tambah 82 tambah 5%, total 137%. Itulah nilai bayar yang setiap bulan dikeluarkan oleh CAR dari total premi yang dibayarkan kepada kita yang muncul di income statement Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, langsung saja agar panjenengan itu langsung paham ya, ini macam-macam bonusnya. Saya tidak akan mengulas yang ini, takut terlalu panjang nanti ininya apa namanya itu durasi videonya. Yang jelas prosentase daripada setiap bonus sudah dijelasin di sini. Nah, ini saya akan bikin sebuah alat hitung Bapak Ibu. Nah, ini ya, ini lebih tegasnya kayak gini. Nah, ini ya, ini sedikit aja biar paham. National Premi Value itu berarti maksudnya adalah business value atau nilai bisnisnya CAR sebesar 32% dari total premi nasional. Ini dibagi dengan prosentase NPV. Nah, misalkan ya Bapak Ibu, total premi nasional misalkan 10 miliar, kemudian dari 10 miliar itu 32%-nya adalah 3 miliar 200 juta.
Nah, 3.200.000.000 ini sebagai nilai bisnis yang akan dibagi-bagi kepada seluruh agen. Ini dibagi dengan total persentase macam-macam bonus seperti yang terinci di tabel ini, yaitu sebesar 137%. Maka angka yang keluar dari 32% dari premi nasional dibagi total persentase macam-macam bonus sebesar 137% ini muncul yang namanya NPV. Di sini contohnya 2.335.766.000. Nah, sekarang ngitungnya kayak gini. Ini kan sekilas saja, biasanya tak tunjukin cara ngitung aslinya ya. Bonus elit, nah tadi udah dikatakan ya, bonus elit itu kan berapa? 10% dari NPV. Misalkan NPV kita berapa? 2.335.766.000. Berarti 10% dari 2.335.766.000 adalah ketemunya 233.576.700. Lah ini Bapak Ibu, uang segini nih jatahnya elit dibagi kepada berapa yang dapat elit bulan itu. Ini kuenya, ini kue yang mau dibagi-bagi. 233.576.700 ini mau dibagi ke berapa TA. Saya tunjukin nanti ketemunya berapa gitu ya misalkan. Nah, sekarang bonus posisi. Bonus posisi tadi itu berapa persen dari premi apa namanya itu NPV. Ini NPV ya. NPV ini adalah total duit yang mau dibagi oleh CAR kepada agennya di setiap bulannya. Ini nilainya naik turun ya. Kita lihat nanti naik turun. Ini contohnya. Kalau bonus posisi 40%, berarti 40% dari 2.335.766.000 itu berapa? Ketemunya 934.306.800. Nah, masalahnya duit 934 juta ini mau dibagi kepada berapa orang yang punya posisi. Lah, posisi kan banyak. Ya toh, ada posisi TA, posisi LA, bronze, silver, gold, kemudian apa namanya itu platinum, titanium, crown, ada 8 posisi. Nah, 8 posisi itu persentasenya juga sendiri-sendiri. TA berapa persen, nanti LA berapa persen, ya toh, bronze berapa persen, totalnya 40%. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Terus ada lagi level, bonus level, itu berapa? Paling gede nih, 82%. Jadi 82% dari 2.335.766 adalah ya paling gede Bapak Ibu karena persentasenya paling gede. Berapa di sini? 1.915.328.150. Ini dibagi kepada seluruh orang yang punya level, ya, seluruh orang yang sudah beragen. Orang kalau sudah agen pasti punya level, itu dibagi, berarti ketemu berapa ribu orang nanti itu ya. Nah, royalti omset juga gitu cara ngitungnya, sehingga total angka-angka ini setelah disesuaikan dengan porsi persentasenya ketemunya sama dengan, nah ini Bapak Ibu, sama dengan BV. Nilai apa namanya sama dengan nilai bisnis yang dibagikan saat itu, yaitu 3.200.000.000. Itu contohnya Bapak Ibu. Bonus rekrut kayak gimana? Sekarang kalau udah paham begini, saya akan langsung tunjukin ya. Oke, langsung saya tunjukin di sini cara ngitungnya biar panjenengan paham. Ya. Bapak Ibu nanti bisa minta filenya ke saya. Gus, saya minta filenya agar nanti kalau saya nunjukkan hitungan itu cek ketok profesional. Di sini sampai udah nggak perlu ngitung, udah tak bikinkan, udah tak rumus ya. Tinggal masukin angka-angkanya saja langsung ketemu dan jenengan akan dianggap sakti itu. Kok iso ngitung sampai ini gitu ya. Nah, ini contohnya ini. Contoh Bapak Ibu nggih, kita coba hitung bonus bulan ini dah. Bonusnya siapa ya yang tak intip ini ya? Atau gini aja lah, atau coba sebentar. Maaf, ini harus ada income statement-nya harus saya uji coba. Jenengan kan income statement-nya kan seperti ini ya. Saya tunjukin dulu ya. Di kumpulan bonus. Ini bonus apa nih? Nah ini dah, misalkan Agustus 2021, ini mungkin bonus saya ini.
Iya mungkin ya. Oh iya, ini bonus saya ini ya. Oke, nggak apa-apa wes, milik saya saja sudah ya. Ini contoh bonus saya di titik bisnis yang pertama saya ya. Karena saya punya 2 titik bisnis di sini ya. Ini kalau saya melihat angka-angka di sini ini kan laporannya kan kayak gini ya. Laporannya kan kayak gini. Jangan lihat ini laporannya. Wih, beis ongko-ongko. Paling panjangnya dituju langsung langsung ke sini tujuannya. Nah, langsung yang dituju ada yang ini gitu ya. Nah, tapi sebenarnya jenengan itu kalau kepingin tahu bonusnya saya berapa ya langsung tuju ini. Nah, masalahnya kalau untuk prospek dan orangnya kebetulan nganggap ini sebagai money game, wah ini money game ini ngene. Jenengan harus bisa nunjukin secara hitungan matematika. Kalau nggak bisa video ini aja yang saya tunjukin. Contoh, angka kayak gini tiba-tiba munculnya kayak gimana cara ngitungnya ya. Angka seperti ini muncul angka kayak gini itu berapa yang hitungnya gimana? Oke, saya tunjukin ya. Caranya gini, jenengan langsung fokus ke sini Bapak Ibu. Nih, tak tunjukin nih mulai cara ngitungnya nih ya. Nanti diputer-puter berulang-ulang videonya. Doraemon ini, Bang. Nggih, ya napa, Pak? Doraemon. Nggih, ya napa? Oh, Mas Riayanto. Ya, saya mute dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi. Contohnya gini. Ini omset premi nasional bulan Agustus berapa? Agustus kemarin. 12 miliar 306 juta 900 ribu Bapak Ibu. Jadi total jenderal jumlah premi yang berhasil disetorkan ke CAR dari seluruh nasabah di Indonesia Raya ke CAR bulan Agustus 2021 kemarin adalah 12 miliar 306 juta 900 ribu. Nah, nilai bisnisnya atau uang yang akan dibagikan kepada para agennya, BV ya, business value-nya ini 3 miliar 938 juta 208 ribu. Nah, di sini prosentase bonus keluar berapa? 136 ribu. 136% ya, sorry ya. NPV-nya berapa? 2 miliar 895 ribu 895 juta 751 ribu 176 ya, harus bisa ngebaca ini. Oke, sekarang gini, untuk ngitungnya gini. Saya ingin tahu di sini dulu ya. Ini kan bonus leader, bonus tim agensi. Pertama ini dulu, pertama rekrut dulu ya, rekrut dulu. Bonus rekrut saya Agustus kemarin cuma 449.995. Nah, ini dibagi 2 oleh perusahaan. Ini cara membaca slip gaji ya, biar jenengan profesional, nggak cuma lihat angka oleh pirotok, tapi juga paham ngitungnya gitu ya. Saya melihat di sini, ini akan berbeda dengan miliknya Pak Zen, berbeda dengan Pak Darsono, berbeda pula dengan Pak Riayanto. Tapi ini yang sudah muncul kayak gini adalah saya, Pak Parni, Pak Rifai, itu udah muncul gini. Jadi ada tahun pertama, ada tahun kedua. Kenapa? Karena kami di CAR ini sudah lebih dari 1 tahun. Bu Aropa juga. Jadi bonus rekrut atau bonus sponsor ini dibagi 2 sama perusahaan. Yang tahun pertama ini yang masih utuh, ya toh. Tahun kedua adalah yang sudah berkurang 50%. Nah, kita buktikan ya apa benar hitungannya ini. Yang pertama, kita ulas satu persatu nih dari yang tahun pertama. Kita buka di sini. Nah, ini kan ada bonus rekrut atau sponsor. Tahun pertama kan prosentasenya, kalau preminya 350 ya, itu 14,29% dari 350 ketemunya berapa? Ya ini, 50,15 rupiah perak. Ya berarti kita bulatkan 50.000 gitu ya. Nah sekarang untuk bisa mengetahui ini sebenarnya berapa orang sih yang ngebayar, saya dapat bonus rekrut. Ini bonus rekrut di tahun pertama 250.000 ini berapa orang yang bayar? Misalkan jenengan enggak paham dan malas ngitung gitu ya. Udah masukin aja, apa yang dimasukin ini? Nah, dimasukin Bapak Ibu ya. Bentar ya. Teks. Nah, ini dimasukin ini. Nah, misalkan ini ya 250.075. Ini saya masukin misalkan. Nanti jangan enggak di copy gini ya, tapi dijalanin gitu ya. Kita masukin di sini. Bonus pada IS, income statement. Ini akan saya paste dulu di sini.
Teks. Nah, ini karena pakai koma nggak jalan, saya ganti titik. Tuh, Bapak Ibu, kelihatan toh jenengan? Oh, berarti ada 5 orang di tahun pertama, alias saya terbayar 50.000 per kepala. Itu yang ngebayar ada 5 orang, karena ini masuk hitungan pertama, hitungan tahun pertama Bapak Ibu ya, ada 5 orang. Oke, sekarang yang udah masuk ke tahun kedua berapa orang sih? Nah, di sini dapatnya berapa sih? 24.990 atau kita bulatkan 25.000. Nah, ini berapa orang? Nah, ngetahuinya ya dari ini. Oh, kalau ini ya toh 199.920. Ini kira-kira berapa orang ya? Nanti bisa jangan lihat gitu ya. Nah, nih. Ini tinggal saya ganti komanya jadi. Tapi nanti jangan nggak usah di copy paste Bapak Ibu, sampai tulis nanti ya kalau mau pakai ini ya. Yang penting di HP-nya diinstal Excel gitu ya. Kalau mau ya. Oh, sorry. 99. 199.920. Itu langsung ketikkan aja lah. 199.920 ya. 199 berapa tadi? 199.920. 920. Nah, tuh kelihatan. Berapa orang? Oh, berarti ada 8 orang. Berarti untuk saya, contohnya Bapak Ibu, contohnya income statement saya bulan Agustus kemarin, mitra-mitra saya yang ngebayar premi, yang udah terhitung masuk di tahun kedua, yaitu cuma dapat 25.000 atau 7,14%. Ini ada 8 orang, langsung kedeteksi. Nanti 8 orang siapa saja gitu ya. Yang masih dibayar full tahun pertama, yaitu dibayar 50.000 per kepala, ini ada 5 orang. Nah, ini contohnya ya, udah bener ya. Dan bonus rekrut di tahun ketiga milik saya belum muncul karena saya masih belum masuk ke bulan ke-25 atau belum masuk tahun ketiga. Oke, udah kelihatan ya. Nah, yang lebih banyak yang lebih banyak orang kepingin tahu itu ini Bapak Ibu. Nah, contohnya untuk tim agensi ya. Tim agensi itu bulan Agustus terima 581.085. Ini kira-kira dapat segini itu berarti dibagi ke berapa orang? Atau hitungannya bagaimana itu ya. Nah, ini Bapak Ibu, hitungannya seperti ini. Jangan tinggal pakai saja. Yang jelas begini Bapak Ibu. Tim agensi, ini saya lihat tabel di sini ya. Tadi saya katakan bonus posisi itu adalah 40% Bapak Ibu. Bonus posisi itu 40%. Nah, 40% ini karena posisi itu ada 8 di sini. Ada TALA, bronze, silver, gold, platinum, titanium, crown. Maka persentasenya butuh diperjelas. Bagi mereka yang naik posisi ke tim agensi itu dari 40% dapat jatah berapa? 12%. Untuk LA itu 8% Bapak Ibu. Untuk bronze itu 5%, mulai silver sampai crown itu masing-masing 3%. Dapatnya dari 40%. Sehingga ini kalau di total, ini yang muncul berapa? 40%. Nah ya, 12 tambah 8 tambah 5 tambah 3, 5 kali itu adalah 40%. Nah, sudah. Berarti, Bapak Ibu, kita tinggal masukin di sini. Nah, sekarang omset nasional nih, berapa nih kita lihat. Nah, ini tadi. Omset nasional berapa nih? 12 miliar. Ya. Ini kan saya copy aja ini. 12.306.900.000. Nah, ini kita hitung nih, biar kelihatan nih hitungannya. Saya akan paste di sini. Nah, ini akan saya ganti dengan titik dulu, karena ini Excel ya, saya ngopi ya. Jangan nanti nggak bisa ngopi, cukup diketik ya. Nanti kalau untuk memprospek orang, kalau kepingin tahu. Nih, saya masukin. NPV bulan Agustus kemarin totalnya 2.306.900.000. Kita lihat. Nah, itu terisi. 12 Kenapa? tadi. 12. Satunya hilang. Oh, enggak. Oh ya, benar. Satunya nggak ikut. Ya, kita tambahin 1 ya.
Nah, nih, kita tambahin 1. Nah, tuh ya. Enter, 12 miliar 306.900.000. Ketemu NPV 2.874.604.380. Coba kita samakan. Sama apa enggak nih? Loh, sama toh? Nih, saya perkecil dulu ini biar kelihatan nih. Ternyata sama, Bapak Ibu. Nah, nih, sama kan? Nih, sampean lihat nih. NPV sesuai dengan yang dihitungan saya. Nah, saya perkecil gini. Nah, ini ya. NPV-nya adalah di sini tertulis 2.895.741. Loh, kok beda, Pak? Bedanya karena di sini, saya lihat di sini. Di sini prosentase bonus keluar. Ini ya, saya perbesar ya. Nih, biar kelihatan nih ya. Coba jangan hampir sana di sini. Prosentase bonus keluar di sini bukan 137 tapi 136%. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Berarti perusahaan kita lebih kaya sekarang. Lu kok bisa? Karena ini ya, istilahnya gini ya, duit segini kalau dibagi ke 136 orang sama 137 orang, berarti kan lebih kecil bagiannya ke 137. Jadi misalkan ada sebuah kue nih, kue utuh dibagi kepada 2 orang, berarti dapat separuhan. Kalau kue utuh itu dibagi menjadi 10, berarti dapat berapaan. Nah gitu. Jadi semakin gede angka pembaginya, semakin kecil bagiannya. Semakin kecil angka pembaginya, semakin gede bagiannya. Nah ini kenapa kok nggak sama? Di sini 2.895.751.176. Kok di sini hasilnya beda? Karena faktor ini. Nah ini harus kita rubah. Ini kan 137 ya. Nah, ini saya pilih 136%. Enter. Nah, sama sekarang. Oke, coba kita lihat di sini. Harusnya sama sih, harusnya. Iya. Mana PDF saya tadi itu? Kok hilang? Nah, ini dia. Nah, ini. Loh, sama ya. Sekarang hasilnya udah sama nih, Bapak Ibu. Nah, ini dilihat. NPV-nya udah sama nih. 2.895.741.176, persis ya. 2.895.741.176 lah. Adapun komanya di sini 0,47 nggak ngaruh ya, cuman nggak sampai Rp1 juga itu ya. Nah, berarti benar sudah. Nah, dengan hitungan seperti ini Bapak Ibu, kita lihat di sini. Saya akan perbesar. Langsung ketemu. Nah, nih karena udah tak pakai rumus ya, jangan harus tahu hitungannya. Nah, untuk yang bonus posisi itu kan 40% dari mana? Dari NPV. Nah, ini. Berarti 40% dari NPV itu berapa? 40% dari 2.895.741.176 itu berapa nilainya? Ini Bapak Ibu. 1.158.296.471. Ini adalah uang yang akan dibagikan rata kepada mereka yang punya posisi. Mulai dari posisi TA sampai posisi Kron. Nah, sekarang bagiannya kalau TA, pembuktiannya begini. TA itu kan 12% jatahnya dari 40%. Berarti 12% dari 1.158.296.471 itu berapa? Ini 138.995.576. Nah, ini dia. Ini ada total bonus bulan Agustus kemarin yang dialokasikan, dijatahkan untuk yang naik TA. Nah, sekarang kita akan tahu di sini. Kita akan tahu berapa orang yang naik posisi TA dan dibayar TA oleh perusahaan se-Indonesia Raya. Caranya, tinggal masukin angka di sini, Bapak Ibu. TA tadi berapa angkanya? Nah, ini 581.085, ya kan? Saya yakin miliknya Pak Parni juga sama seperti ini. Miliknya Pak Rifai saya yakin sama, kalau dilihat teliti pasti sama dengan saya. Karena ini sifatnya sama senasional ya. 581.085. Oke, 581 kita masukin ini ya. 581.045. Bener ya? Enter. Nah, tuh. Salah ini.
581085 581085 sorry ya 085 581085 tuh Bapak Ibu ya 581085 nah sampai lihat ini kan sesuai dengan angka yang tertera pada income statement. Maka dengan begini kita tahu, oh berarti jumlah orang yang berhak dibayar dengan gajian TA se-Indonesia Raya, bahkan sedunia yang jalankan dari luar negeri, cuman 239.000. Loh, kita langsung tahu Bapak Ibu. 239 orang. Ada 239 orang yang bulan Agustus kemarin terima bonus TA. Nah, salah satunya Pak Rifai misalkan, salah satunya Pak Parni misalkan. Nah, ini dia. Nah, sehingga dengan kita tahu hitungan seperti ini Bapak Ibu, ya, tahu hitungannya, maka kita itu akan lebih pede menerangkan ini. Ini kalau kepingin dibuktikan nih ya, apa benar yang dapat bonus TA se-Indonesia Raya 239. Jadi kita tinggal kalikan aja Bapak Ibu. Kalau ini dikali dengan nah perbagiannya ini loh sama toh sesuai dengan ini sesuai dengan 12% dari 40% tadi 138.995.576. Nah, oke ya. Nah begitu juga untuk yang bonus LA Bapak Ibu. Bonus LA itu berapa sih bonus LA itu? Bonus LA itu adalah 8% dari 40%. Berarti 8% dari 1.158.296.000 itu ketemunya adalah 92.663.718. Duit 92 juta setengahan ini dibagi ke seluruh agen se-Indonesia bahkan sedunia yang berhak LA. Nah, per orang dapatnya berapa? Dapatnya kalau menurut di sini berapa ini? Nah, nih 754.590. Nah, ini per orang dapatnya segini. Ini adil, enggak ada yang beda. Pokoknya yang LA dapatnya segini se-Indonesia Raya ya. Nah, ini contohnya ini biar jenengan tahu. Nah, ini ya, ini akan saya rubah dulu karena ini masih koma harusnya titik ya, biar tahu. Titik. Malah salah nih. 7 berapa tadi ini? 754 memang itu nggak Pak, bosen ngitung itu, tapi jangan paling nggak tahu lah nanti baca pelan-pelan ya. 754.590 tuh Bapak Ibu ketemu toh? Berarti bulan Agustus lalu yang dibayar LA oleh perusahaan itu sebanyak 122 orang. Bener kan? Nggak sesuai dengan datanya di CHR ya. 122 orang dapat LA, 239 orang dapat TA. Dan seterusnya ini tidak perlu saya lanjut, tinggal nanti panjenengan ngisi sesuai dengan data pada income statement jenengan. Jadi income statement jenengan itu jenengan bisa baca gitu ya, tidak asal gitu kan itu kondi itu ya, tahu gitu ya. Dan angka-angka di sini itu maksudnya apa gitu ya. Itu biar tahu itu ya. Nah, seperti itu. Pentingnya kita untuk mengetahui pemasaran. Terus yang terakhir, ini saya nggak perlu ngejelasin yang level sama royalti, tentunya ini akan panjang. Ini akan saya jadikan 2 seri ya, pembinaan dengan panjenengan ini. Ini adalah sesi pertama sampai pada bonus posisi. Berikutnya saya akan bahas bonus level sama elit di pertemuan yang akan datang, biar semakin paham panjenengan ya. Nah, sekarang yang nggak kalah penting ini yang terakhir yang ini saya omong, Bapak Ibu, seperti yang jenengan ketahui, bonus rekrut atau sponsor itu masa bonusnya hanya 3 tahun. Oke, jadi pangapunten kalau panjenengan tidak segera menambah aset, maksudnya adalah tidak menambah mitra, panjenengan otomatis kalau cuma mengandalkan mitra yang sudah ada, ya udah kalau dapat bonus rekrut ya cuma 3 tahun aja. 3 tahun ini pun juga tidak dibayar utuh selama 3 tahun. Tahun pertama seperti yang jenengan ketahui 14,29% atau 50.000. Tahun kedua dari orang yang sama kalau tidak ada penambahan jaringan
7,14% atau 25.000 kalau dibulatin. Tahun ketiga 3,57% atau 12.500 kalau dibulatin. Nah, tahun keempat sama tidak menerima lagi bonus sponsor. Oke, itu yang harus dipahami. Bonus elit sekarang. Bonus elit ini masanya berapa? 1 bulan. Nah, agen harus paham. Oh, berarti bonus elit cuma sebulan tok. Habis itu nggak boleh elit lagi. Boleh. Elit ini boleh tiap bulan asalkan setiap bulan jenengan bisa menambah 5 orang secara pribadi, gitu ya. Bukan menambah 5 orang bersama tim sampean, bukan, tapi pribadi. Maka nanti sampean berhak setiap bulannya dapat bonus elitnya. Jelas usianya sebulan doang. Nah, yang ini Bapak Ibu yang kita kadang-kadang nggak tahu atau mungkin kita nggak tahu atau kita banyak gagal di sini ya. Bonus posisi Bapak Ibu, bonus posisi, bonus level, bonus royalti, bonus persistensi. Ini masanya cuma setahun Bapak Ibu. Masa cuma setahun ya. Artinya kita itu dikasih waktu oleh perusahaan agar ada penambahan jumlah orang di bawah jaringan kita selama 1 tahun saja waktunya. Ya, ketika jenengan 1 tahun tidak mampu menambah tidak mampu menambah orang yang baru, maka dipastikan panjenengan itu hanya terima bonus bonus rekrut, itu pun yang nilainya di tahun kedua saja. Nah, makanya di sini pentingnya panjenengan jangan leha-leha, wes aku soleh bonus sakmene nyewantek. Ingat, bonus itu hanya cuman masanya setahun kalau itu bonus yang dikaitkan dengan NPV, yaitu posisi, level, royalti, sama persistensi. Nah, ini yang harus diketahui. Dan ada syarat lagi, bonus-bonus ini apapun bentuk bonusnya akan dibayar oleh perusahaan dengan syarat ada omset pribadi dan grup. Maksudnya panjenengan nabung, grup juga nabung. Kalau jenengan nabung tapi grup nggak nabung, nggak dapat. Grup nabung jenengan nggak nabung juga nggak dapat. Jadi harus pribadi nabung, grup juga sama-sama nabung. Itulah syarat untuk menurunkan bonus setiap bulan. Mungkin itu dulu ya. Saya tidak akan panjang-panjang dulu. Yang penting jenengan tahulah ya, nanti pelan-pelan jenengan pelajari lagi videonya. Yang butuh ini file ini untuk bisa ngitung setiap bulannya gitu ya. Kalau kepingin tahu bisa tak kirimkan file ini, tinggal masukin angka-angkanya saja sesuai dengan data pada income statement, maka nanti Bapak Ibu akan tahu ya. Tapi ini belum komplit, masih ada bonus level, royalti, sama elit yang belum saya bahas. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Sekarang saya ingin buka tanya jawab nih kepada kepada teman-teman di sini terkait dengan apa yang sudah saya jelasin. Saya yakin jenengan bingung, makanya video nanti ditonton berulang-ulang saja. Sekarang minimal jenengan tanya lah ya, jenengan tanya kaitannya dengan tadi ini ya. Saya akan stop.